Ketika kita merasa menjadi musuh bagi diri sendiri, menyalahkan luka yang belum sembuh, menghakimi masa lalu yang tak bisa kita ubah, dan tanpa sadar, kita terus menyimpan dendam bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Kita sering terlihat kuat di luar, tapi hancur secara perlahan di dalam karena tidak pernah benar-benar memaafkan diri sendiri. Dan itu adalah akar dari banyak kebuntuan hidup. Lalu, bagaimana caranya berdamai dengan jiwa yang kita ajak hidup setiap hari, tapi jarang kita peluk dengan penerimaan? Bab 1, berdamai bukan melupakan, tapi menyelami. Banyak yang mengira damai itu datang ketika semuanya membaik. Padahal, kebenarannya, damai datang ketika kita berhenti menolak apa yang sudah terjadi. Dalam tasawuf kita belajar bahwa cahaya tidak muncul karena kita menciptakannya, tapi karena kita membuka tirai yang selama ini menutupinya. Kesalahanmu di masa lalu bukan penghalangmu menuju Allah, tapi justru bisa jadi jembatan yang paling jujur untuk sampai kepadanya. Maulana Rumi berkata, jangan berpaling dari patah hatimu, di sanalah cahaya masuk. Kita takut melihat luka karena kita pikir itu aib, padahal justru disitulah Allah sedang mendidik kita dengan cara paling personal. Bab 2, menerima adalah aksi revolusioner. Kamu tahu kenapa kamu masih terikat pada luka lama? Karena kamu berpikir bahwa menerima berarti kamu setuju pada rasa sakit itu. Padahal dalam dimensi batin, penerimaan adalah perlawanan paling sakral. Menerima bukan berarti kalah, itu berarti kamu tidak mau jadi budak kenangan lagi. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, tidak ada kebebasan sejati sampai jiwa bisa tunduk pada kadarnya. Dan dalam dunia modern, kita terlalu sering mengira pengampunan itu kelemahan, padahal yang bisa memaafkan dirinya adalah jiwa yang sudah sangat kuat. Bab 3, ketika diam lebih lantang dari kata-kata. Kamu pernah merasa hati kamu penuh, tapi kamu gak bisa menjelaskan ke siapapun. Itulah tanda bahwa jiwamu sedang haus pada sesuatu yang tidak bisa dibeli keheningan. Dalam keheningan kamu akan menemukan bahwa suara paling keras bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri yang terus berkata, aku kecewa padamu. Tapi saat kamu duduk tenang, lalu tarik napas, dan tidak mencari jawaban, itulah momen di mana Allah mulai menjawab dengan rasa bukan kata. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Tapi syaratnya, kamu harus cukup tenang untuk mendengar jawabannya. Bab 4, kamu tidak bodoh, kamu sedang belajar. Mind-blowing fact, setiap sel di tubuhmu telah memperbarui dirinya setiap 7 tahun. Artinya, secara biologis, kamu bukan lagi orang yang sama dengan yang melakukan kesalahan 7 tahun lalu. Lalu kenapa jiwamu masih memegang kesalahan itu seolah-olah kamu belum berubah? Bukankah itu ketidakadilan terhadap dirimu sendiri? Allah menciptakan waktu bukan hanya agar dunia terus berjalan, tapi agar manusia punya kesempatan untuk memperbarui hidupnya setiap saat. Bahkan Nabi Adam jatuh, tapi bukan jatuhnya yang penting, melainkan keberaniannya untuk bangkit dengan penuh cinta dan rasa bersalah yang jujur. Bab 5, ucapkan kalimat yang tak pernah kamu dengar. Cobalah ini, mungkin kamu belum pernah melakukannya seumur hidup. Berdiri di depan cermin, tatap matamu sendiri, dan ucapkan pelan-pelan, aku tahu kamu pernah kecewa, aku tahu kamu pernah salah, tapi aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Kita akan jalan bareng sekarang, bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk jadi utuh. Kata-kata seperti itu bisa menyembuhkan luka yang tidak tersentuh oleh ribuan motivasi, karena pada akhirnya pintu rezeki, jodoh, ketenangan, semua hanya bisa masuk ketika kamu akhirnya berhenti mengusir dirimu sendiri dari rumah jiwamu. Bab 6, luka lama yang jadi identitas. Ada satu hal yang jarang disadari. Kadang kita tidak ingin sembuh karena tanpa sadar kita sudah menjadikan luka itu sebagai identitas. Kita bilang, aku emang gini orangnya, aku tuh broken dari kecil, aku gak bisa percaya siapapun. Tapi di balik kalimat itu, sebenarnya kamu sedang membela satu luka yang sudah terlalu lama kamu peluk, sampai kamu gak tahu cara hidup tanpanya. Dan inilah psikologis triggernya. Kita lebih takut kehilangan versi diri yang rusak daripada masuk ke versi diri yang sembuh, karena versi baru itu belum familiar.
Sama seperti orang yang tinggal di rumah bocor. Dia tahu itu rumah gak nyaman, tapi dia bertahan karena setidaknya dia tahu di mana letak genteng bocornya. Pindah ke rumah baru berarti harus belajar segalanya dari awal, dan itu bikin takut. Berikut cara ala nafas baru melakukannya. Pertama, tulislah keyakinan batin negatif yang sering muncul di kepalamu. Kedua, lacak asalnya. Siapa yang pernah berkata begitu? Ketiga, ganti dengan afirmasi baru tiap hari berulang-ulang. Kita bisa bertahan hidup tanpa orang lain, tapi kita nggak akan bisa bahagia tanpa menjadi teman bagi diri sendiri. Banyak orang mencari damai dari luar, pasangan, uang, dan pengakuan. Tapi seperti kata Viktor Frankl, manusia tidak bisa dikendalikan oleh keadaan. Yang bisa dikendalikan hanyalah bagaimana dia memaknainya. Jadi sebelum kamu menyalahkan masa lalu, cobalah peluk dirimu yang sedang belajar. Sebelum kamu mencari cinta dari luar, pastikan kamu sudah mencintai seseorang yang paling pantas, dirimu sendiri. Jika kamu meneteskan air mata hari ini, itu bukan kelemahan, itu air mata penyambutan, tanda bahwa kamu akhirnya pulang ke rumah batinmu sendiri. Dan bila video ini berhasil membuatmu diam sejenak dan berkata, mungkin yang harus aku perbaiki bukan masa laluku, tapi cara aku memperlakukan diriku sendiri selama ini, maka tolong teruskan pesan ini ke mereka yang terluka tapi masih bertahan. Kamu bukan cuma penonton, kamu adalah bagian dari cahaya. Untuk berdamai, kadang kita hanya perlu berhenti jadi musuh bagi jiwa kita sendiri.